Ada dari salah satu jamaah yang setelah sampai di Tanah Suci, dia langsung berucap, "Ustadz, kok saya lapar terus ya?" Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para penindu Tanah Suci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah nggak ketika buka aplikasi YouTube, aplikasi Instagram, Facebook atau TikTok, kemudian kita menulis di pencarian tentang sesuatu yang ingin kita ketahui. Misal di YouTube kita mencari tahu tentang kabar terkini atau mencari sesuatu berita tentang pengeroyokan Ade Armando misalnya. Maka nanti akan keluar berita-berita tersebut. Lalu kalau misalnya salah satu kita klik, maka besokannya ketika kita buka lagi aplikasi YouTube, kita akan beranda kita akan disuguhkan materi atau akan disuguhkan berita tentang Ade Armando tadi yang kita pernah cari. Pun begitu di aplikasi lain, di Instagram, di TikTok misalnya. Ketika kita mencari sesuatu di pencarian, maka besokannya kita beranda TikTok kita atau beranda Instagram kita itu akan ada hal yang kita cari tadi. Itu namanya adalah algoritma. Jadi YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, dan semua platform media sosial itu punya algoritma. Yang kalau kita mencari sesuatu, ya, maka kemudian hari itu akan muncul di beranda kita, ya, secara tiba-tiba. Karena aplikasi tersebut, entah itu YouTube, entah itu Instagram, entah itu TikTok, akan merekomendasikan konten sejenis yang kita cari. Ya, kenapa saya bahas seperti ini dulu? Jadi gini, Bapak Ibu sahabat sekalian, yang tadi adalah algoritma media sosial. Nah, saya ingin bahas tentang algoritma Tanah Suci. Maksudnya bagaimana? Kalau kita ke Tanah Suci, ke Mekah, ke Madinah, terutama kalau kita sudah nyampe di perbatasan, di dalam lingkaran Tanah Suci, ucapan kita, ya, perbuatan kita, niat hati kita di situ yang kita ucapkan, itu akan menjadi kenyataan. Satu contoh, ketika 2015 saya bawa satu jamaah umroh, kemudian ada dari salah satu jamaah yang setelah sampai di Tanah Suci, dia langsung berucap, "Ustadz, kok saya lapar terus ya?" Dia bilang begitu. Maka selama 9 hari di Tanah Suci, ya, 4 hari di Mekah, kemudian 3 hari di Madinah, dia selalu merasa lapar, padahal sudah makan. Yang kemudian, akhirnya dia ngajak saya untuk makan di tempat lain, ya, karena di restoran sudah habis, dan sudah waktunya habis, waktu makan sudah habis, akhirnya nyari tempat makan di luar, ya, di luar hotel maksudnya. Saya nyari nasi Arab, ya, kemudian nasi Bukhari dan lain sebagainya. Nah, itu adalah algoritma Tanah Suci. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat di sana, ya, itu akan terjadi. Ingat, terlebih adalah Tanah Suci. Jadi bukan hanya Tanah Suci, seluruh semesta, seluruh dunia itu punya algoritma. Cuman kalau di Tanah Suci itu algoritmanya akan lebih besar lagi. Maksudnya akan lebih sensitif. Kenapa lebih sensitif? Ya karena kita tahu bahwa Mekah, Madinah itu adalah tempat-tempat mustajabah. Ya. Bayangkan kita beribadah sholat 2 rakaat di Masjidil Haram. Itu sama dengan sholat 100.000 rakaat di luar Masjidil Haram. Sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi itu sama dengan 1.000 rakaat sholat di luar Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Artinya apa? Allah memberikan kelebihan fadilah kepada Tanah Suci tersebut. Ya. Di dalam Tanah Suci, di dalam kota Mekah ada Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram ada tempat-tempat mustajabah. Ada tempat-tempat di mana kalau kita berdoa di sana, maka insya Allah doa-doa kita dikabulkan. Makanya ketika kita berkata-kata yang negatif, ya, itu sangat cepat. Ya, karena tadi algoritmanya itu sangat sensitif, sangat cepat. Ya, seperti
yang tadi saya sampaikan, ada jamaah yang dulu pernah umroh ya di 2015, dia bilang lapar. Ya, ada juga yang jamaah yang lain yang bilang, Ustaz, kok di sini udaranya panas ya? Ya memang panas, ya. Tapi ada kalanya dingin juga ketika kita masuk di sekitar Masjid Nabawi, Masjidil Haram, karena ada AC gitu kan, ada kipas. Tapi dia masih merasa panas. Itu kenapa? Karena ucapan yang awalnya itu. Apa yang ingin saya sampaikan di video ini? Bapak Ibu sahabat para perindu tanah suci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ke sana ya, bagi yang belum pernah mungkin ke sana ke tanah suci, maka ucapan kita harus dijaga. Ya, perbuatan kita harus dijaga. Niat kita harus betul-betul dijaga. Kenapa? Karena itu tadi. Segala apa yang kita ucapkan itu akan menjadi kenyataan di sana. Ya. Karena kehidupan di tanah suci itu adalah kehidupan akhirat. Ya. Jadi perlu kita mewaspadai, berhati-hati di dalam berucap ya ketika di tanah suci. Ada juga yang jemaah yang berkata-kata lain, misalnya yang mengandung unsur sombong, maka langsung Allah kasih balasan di sana. Ketika misalnya sedang melaksanakan ibadah tawaf, tiba-tiba ada jemaah yang bilang ke mutawif, karena dia mungkin sudah sering umroh, dia bilang ke mutawif, Ustaz, saya sendiri aja ya, pisah dari jemaah, nanti kita ketemu di tempat sa'i, gitu ya. Semua mutawifnya bilang, bareng aja Pak, biar kita bareng-bareng enak. Oh enggak, Ustaz, saya udah tahu kok rukun-rukunnya, cara tawafnya dan segala macamnya sudah tahu, karena saya sudah sering ke sini, gitu. Maka apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Dia justru disesatkan di sana. Maksudnya dia tidak tahu tuh jalan ke sa'i itu kemana. Terus hitungan tawaf, hitungan sa'inya menjadi kacau gitu ya. Yang harusnya sa'i itu kan 7 perjalanan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, 1 dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa, 2, ya itu dihitung 2. Dia enggak. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, kemudian dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa baru dihitung 1. Jadi berapa jumlah totalnya? Ya sa'inya jadinya adalah 14 perjalanan. Ya, itu. Kenapa? Karena ucapan tadi ya ada sedikit mengandung unsur kesombongan, sudah sering bolak-balik ke tanah suci. Maka siapapun dari kita yang ditakdirkan oleh Allah, kasih rezeki oleh Allah untuk bolak-balik ke tanah suci, maka jangan sampai ada setitik kesombongan dalam ucapan kita, ya, karena kita nggak tahu ya bahwa Allah yang maha mengetahui hati kita, kemudian Allah jadikan kita apa yang ada dalam hati kita. Karena dalam hati kita mungkin ada sedikit kesombongan, maka Allah balas tuh dengan caranya seperti itu. Nah, demikian Bapak Ibu sahabat sekalian, video singkat kali ini tentang algoritma tanah suci dan juga algoritma alam semesta. Jadi alam semesta itu juga sama. Ketika kita di Indonesia, kita selalu berpikir positif misalnya. Selalu berpikir positif, berkata positif, berbuat positif. Maka alam semesta juga akan berbuat positif, membalas hal yang sama kepada diri kita. Ya. Maka mari selalu kita berpikir positif, berkata positif, dan juga berbuat hal-hal yang positif. Demikian Bapak Ibu sahabat sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.